Halo, sahabat Nusa, bertemu kembali dengan saya Dian Hartanti. Hari ini kita akan masih berkaitan dengan Hari Pendidikan di bulan Mei. Kita akan bicara tentang pendidikan. Apa yang akan kita bicarakan? Tentu saja seputar pendidikan. Dan di dalam pendidikan itu ada guru. Dan berkait dengan guru, kami sebagai guru memiliki organisasi profesi, dalam hal ini PGRI. Nah, berkaitan dengan PGRI akan kita bahas detail nantinya bersama saya telah hadir Ketua PGRI Kabupaten. Ketua PGRI Kabupaten, betul. Silakan Bapak diperkenalkan. Pak Wahid bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama kami ucapkan banyak terima kasih kepada tim dari SMA 1 Jakarta Selatan yang telah mengundang kami. Saya pikir ini tanggal yang keramat ya. Tanggal 25 Mei kita tarik sejarah kembali bahwa di tanggal 25 itu ada kejadian besar di bangsa ini, yaitu adanya puluhan oprok atau puluhan organisasi guru menyatu dalam satu wadah yang namanya Persatuan Guru Republik Indonesia. Olehnya itu dihargai, negara menghargai itu, menetapkan pada tanggal 25 November ditetapkan sebagai hari lahirnya organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia. Baik. Dan selanjutnya mungkin tidak masalah jika saya sapa teman-teman guru yang ada di wilayah Kabupaten Pendidikan tentunya ya. Iya. Ya, silakan. Terima kasih sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru yang ada di wilayah Kabupaten Pendidikan. Dan secara umum teman-teman guru yang ada di wilayah negara Republik Indonesia. Selalu saya sampaikan dimanapun saya menyampaikan bahwa kita satu dalam perahu, in the same. Kita punya nasib sama, kita punya persoalan yang sama. Dan jika kita nantinya akhirnya bisa berlalu bersama-sama, itu adalah kesuksesan kita bersama. Oke, seperti itu. Iya. Semangat awal buat PGRI Kabupaten Pendidikan. Iya. Bagaimana? Itu tadi dari sisi organisasi. Sekarang kalau dari pribadi, Bapak siapa begitu? Kerja di mana? Saya Abdul Wahid. Ya, jabatan saat ini adalah selain dari Ketua PGRI Kabupaten Pendidikan juga merupakan Kepala Sekolah SDN nomor 5. Terkait dengan organisasi, saya mulai menjadi pengurus PGRI Kabupaten itu dimulai pada tahun 2012. Sudah cukup lama ya. Cukup lama Pak. Belasan tahun. Saya tahu itu pertama kalinya ditunjuk dipercayakan menjadi Sekjen Pendidikan dan Pelatihan, dan tepatnya pas menjadikan Bapak kelas sekolah SMA 2 Nusa dulu. Mungkin saat ini juga masih di Padang. Oh, Pak Mary Padang. Iya. Dan setelahnya kemudian dipercayakan menjadi wakil sekretaris PGRI Kabupaten Pendidikan, dan berikutnya di periode berikutnya diangkat menjadi dipilih menjadi sekretaris PGRI Kabupaten Pendidikan, dan terakhir 2018 dipilih menjadi ketua PGRI. Ya, jadi dari pengalaman ini memang karir organisasinya, organisasi PGRI saya pikir berjalan dengan karir beliau ini. Ya, silakan Bu Dian. Iya. Begitu. Bicara tentang PGRI begitu Bapak. Jadi memang bukan wilayah, anggotanya kan guru-guru begitu. Iya. Ini gambaran umum saja menurut Bapak, bagaimana sih kondisi guru, teman-teman guru di Nunukan itu? Kita mulai dari yang paling menarik itu biasanya kesejahteraan. Kalau dari sisi kesejahteraan bagaimana kira-kira? Oke, baik. Sebelumnya saya jawab, saya ingin sampaikan seperti ini, bahwa memang diatur dalam ADRT PGRI memiliki tujuan, yaitu yang pertama itu pengembangan kompetensi. Oh, justru yang pertama ya, wah, Terus yang matre kedua, berarti.
Yang kedua, sejahtera, sejahtera, dan berikutnya terlindungi. Terlindungi. Jadi sebenarnya ada 3 poin yang harus Iya. dikerjakan. Kompetensi. Jadi kompetensi teman-teman guru kompetensi guru. agar menjadi profesional. Iya, Terus kemudian sejahtera, sejahtera. dan karena memang harus beriring profesionalisme dengan sejahtera. Sejahtera. Dan terakhir terlindungi. Terlindungi. Iya. Pada saat menjalankan tugasnya. Ya itu pasti. Jadi terlindungi dalam hal pada saat melaksanakan tugas karena kita pungkiri kan ada banyak kejadian. Iya, Iya. betul. Seperti yang kita lihat di media, bisa itu sering kita lihat, sering kita saksikan teman-teman guru yang kemudian dikaitkan dengan hukum. Iya. Nah, ini Oke. seharusnya terlindungi seperti itu, Iya. tidak kejadian lagi. Iya. Jadi itu ya, dari kompetensi kesejahteraan. Kembali, kalau secara umum bagaimana? Sudah sejahterakah teman-teman kita ini begitu? Terkait dengan kesejahteraan, saya pikir sejahtera sesuai dengan takaran kehidupan masing-masing. Masing-masing, ya. Artinya yang namanya sejahtera itu ya tergantung dari pribadi orang. Iya. Maksudnya mungkin sedikit tapi merasa pas dalam Pas, kehidupannya, itu saya pikir disebut juga Sejahtera ya. Tapi pada Ya. dasarnya kami dari PGRI Kota Bintan tidak henti-hentinya menyuarakan apa yang harus teman-teman dapatkan Dapatkan, betul. terkait dengan beberapa tunjangan atau aneka tunjangan lah yang Iya. terkait dengan administrasi pencairannya seperti apa, terus kemudian apakah tepat waktu, Waktu. terus kemudian tepat jumlah. Iya, Dan itu yang selalu kami suarakan kepada pemerintah daerah agar hal-hal yang seperti ini dilancarkan. Kenapa? Karena ada hubungan nantinya pada teman-teman untuk melaksanakan tugasnya. Ya kan pasti Iya. dengan Iya, baik. Pak, coba saya menyambung sedikit. Saya pernah menulis artikel tentang kesejahteraan guru dengan judul tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah. Ya, jumlah juga tepat jumlah gitu. Pak Wahid melihat karena punya peran sebagai mitra pemerintah dalam hal misalnya pencairan beberapa tunjangan itu menurut PGRI apakah sudah tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran? Baik, kalau itu kan ketepatan pencairan dan ketepatan jumlah itu sebenarnya semua mengacu pada jenis. Saya pikir siapapun pengelolanya dalam pemerintahan tidak akan melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan. Jadi, tapi apalagi intinya kita sama-sama taat dengan aturan. Yang sering kita suarakan itu biasanya waktu, soal waktu. Karena mungkin PW-nya sudah lewat. Sudah terus lewat kok kemudian belum. Selalu kita terus. Iya. Alhamdulillah untuk teman-teman di wilayah bukan itu setidaknya kita bisa minimalisir terkait dengan waktu keterbatasan itu. Iya. Karena memang ada persoalan-persoalan teknis yang memang juga harus terpenuhi, harus terpenuhi lalu kemudian bisa dicairkan. Tapi yang berbeda itu malah beberapa hari lalu tunjangan, misalkan tunjangan sertifikasi guru. Iya. Itu malah dicairkan full ya dalam 1 tahun, 12 bulan pokoknya. Yang banyak daerah-daerah lain itu hanya dicairkan sampai 10 sampai 11 bulan. Periode 1 tahun ya. Iya. Itu dicairkan full 12 Nah, itu saya pikir hal-hal yang teknis seperti itu artinya kita karena adanya kemitraan tadi kerjasama dengan pemerintah, bersama kemitraan kita bisa sampaikan pandangan kita, ya alhamdulillah itu semua diakomodir dan cair 12 bulan di tahun 2020. Tepat jumlah. Jadi kalau berdasarkan itu biar saya menyimpulkan sendiri lah Pak ya, karena kalau kesejahteraan itu kan katanya relatif, tapi
top kalau sudah tepat waktu dan tepat jumlah begitu. Baik, itu tadi kalau terkait kesejahteraan. Bagaimana dengan kompetensi, Pak? Oke, baik. Kompetensi pendidikan. Iya. Harus diuraikan pengembangan kompetensi Iya. teater yang penting. Iya. Kalau secara umum begitu, bagaimana Untuk kompetensi? saya pikir secara umum ya namanya manusia memang harus terus belajar. Oke. Tidak boleh merasa pintar ataupun tidak boleh merasa ilmunya Sudah cukup. sudah cukup. Sudah cukup. Tidak betul. Iya. Artinya kalau misalkan ada yang merasa bahwa saya sudah pintar atau itu tidak benar. Artinya memang kita harus update terus menerus. Iya. Itu yang kita harus jalani dan itu harus kita soalkan kepada pemerintah daerah ataupun dari organisasi kita sendiri. Iya. Karena tidak menutup kemungkinan nantinya beberapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir lah, ya, kita sudah berhasil membuat peningkatan kompetensi terkait dengan penggunaan teknologi. Kita sudah bekerja sama dengan UNJ kok di tahun 2020. Iya. Tahun 2020 ya. Universitas Negeri Jakarta. Jakarta. Oke. Dalam hal Penerimaan peningkatan kompetensi terkait dengan teknologi. Teknologi. Ya, mereka Melek teknologi begitu. jadi mereka teman-teman mendapatkan ada banyak pelatihan atau fitur penggunaan aplikasi dan bahkan membuat suatu aplikasi kecil. Misalkan absensi guru, teman-teman yang ikut pada saat itu alhamdulillah semuanya sukses membuat aplikasi kecil seperti itu. Dan itu karena adanya kemitraan dengan pihak Iya. dan di tahun sebelumnya juga sudah kita bekerja sama dengan safety terkait dengan penggunaan masih terkait dengan teknologi yang mengajarkan kita bagaimana menggunakan membuat video pembelajaran dengan aplikasi Camtasia. Ya. Ada banyak hal. Macamnya ya. Banyak aplikasi ya, baik. Intinya 2 tahun terakhir ini kita bentuk teman-teman itu kompetensinya terkait dengan teknologi karena memang tidak dipungkiri saat ini semua kita menggunakan media. Salah satunya adalah gadget. Mengajar juga kita harus pakai gadget. Bisa juga diarahkan menggunakan itu. Jadi bisa dibilang kompetensinya boleh lah begitu. Nah, berkait masih dengan kompetensi Pak, apakah semua guru di wilayah Nunukan itu memiliki akses yang sama? Misalnya PGRI nanti yang di wilayah Pulau Nunukan saja barangkali atau bagaimana itu Pak? Ya, baik yang terkait dengan hak akses memang kita melihat kondisi geografis kita itu ada beberapa wilayah memang yang sulit dijangkau. Sehingga juga menyulitkan kita ketika melaksanakan kegiatan seperti itu agak sulit untuk kita libatkan. Contohnya saja perayaan, itu sangat sulit akses ke wilayah-wilayah itu ya, aksesnya sulit dijangkau, terus kemudian juga fasilitas yang dimiliki itu masih kurang yang kita harapkan. Ya, jadi itu tantangannya sebenarnya, tapi kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh menyerah. Selalu kita usahakan, selalu kita ingin maksimalkan kegiatan-kegiatan itu nantinya akan kita pusatkan di titik-titik yang mana geografisnya sudah dijangkau, terus kemudian juga blank spot ya istilahnya, agar mereka bisa merasakan apa yang kita rasakan di sini. Nantinya kalau teman-teman yang memiliki akses yang baik terus merasakan bisa mendapatkan pelatihan ini walaupun daring misalkan, jadi kita berusaha untuk mendatangi mereka untuk memberikan yang sama ini istilahnya ya. Diusahakan ya betul untuk itu. Apalagi saya lihat struktur organisasi di cabang ini ada beberapa persen itu memang kelihatannya memang siap bekerja. Tinggal menunggu support dari sarana dan kemudian support dari keuangan mereka masing-masing. Insya Allah akan kita bentuk nantinya terkait dengan peningkatan sumber daya manusia. Artinya sambil juga kita mengharap mengarahkan kepada pemerintah
daerah dan terus menerus memberikan apalagi dukungan peningkatan kompetensi Ya. pada teman-teman yang di luar sana, yang jauh di sana. Kita Ya. harus hargai mereka yang bisa tinggal menetap di sana. Baik. Di sana, di sana apalagi dia kekurangan sarana, terus kemudian kekurangan ada banyak hal lah. Iya. Kita tidak usah cerita ini kekurangannya apa teman-teman saya, Iya, tapi iya, iya. memang perlu menjadi prioritas untuk kita kembangkan bersama. Iya, dengan keterbatasannya kita sebetulnya harus memberikan perhatian lebih begitu. Harus berada. Betul. Masih bicara kompetensi, ada beberapa hal yang masih akan kita ulas, tapi kita lanjut setelah yang berikut. Baik, kita kembali masih dengan kompetensi guru. Berkait dengan kompetensi guru, Pak, sebelum kita ulas lebih jauh, sebetulnya rasio jumlah guru di Nunukan ini dengan kebutuhan bagaimana sih, Pak? Sudah terpenuhi itu. Bagaimana? Termasuk kurang banyak begitu? Tambah lagi. Ya, silakan. Yang pertama harus nambah. Harus Oh, harus ada, nambah. gitu. Oke. Artinya kalau dasarnya harus nambah berarti kita kekurangan. Kekurangan guru. Baik. Jangankan di wilayah luar, di wilayah pulau di luar pulau Nunukan, misalkan akan dari segitu sebangun itu sekaya. Iya. Di Nunukan saja itu masih kita kekurangan guru. Dan bisa dicek langsung, artinya dicek langsung kekurangannya mungkin masih ada teman-teman guru yang mengajar 2 kelas. 2 kelas, ya. Artinya berarti kita masih kurang berarti, karena harusnya satu guru itu mengajar hanya satu kelas atau sekian jam, Sekian jam, ya. 24 jam per minggu, tapi banyak kita dapatkan mengajarnya lebih dari 24 jam. yang batasnya 24 sampai 36 jam Ya. dalam satu minggu. Satu Tapi minggu. kita lihat itu banyak yang lebih dari itu. Nah, ini menandakan bahwa untuk di Pulau Nunukan sendiri kita masih kekurangan guru ya. dan perlu ditambah. Perlu ditambah. Tidak boleh dibiarkan Larut-larut. berlarut karena akan berdampak setiap yang pensiun itu setiap tahun hitungannya kan pasti ada. Pasti ada, Iya. iya. Ya, Sementara perekrutan Rekrutan setiap tahun tidak ada. belum tentu ada begitu. Belum ada. Berkurang pasti, bertambah belum. Pasti Bertambahnya belum tentu. Belum. Oh Itu iya. yang kita dapati saat ini. Iya. Jadi rasionya masih belum istilahnya ideal sekali begitu ya. Belum ideal. Belum ideal. Jadi itu berkait dengan rasio jumlah guru. Sekarang kembali lagi ke kompetensi. Kira-kira nih PGRI sebagai organisasi profesi kami ini guru memprogramkan dalam realnya itu seperti apa sih untuk peningkatan kompetensi? Kan Ada mungkin program kerja yang ingin dibuat untuk meningkatkan iya. kompetensi Guru guru dalam hal proses Iya, dalam belajar. mengajar, dalam menyesuaikan dengan tuntutan zaman, misalnya seperti tadi yang Bapak sampaikan gitu. Iya. Itu tadi di awal saya sampaikan tadi sudah ada 2 program yang sebenarnya sudah dilaksanakan. di tahun sebelumnya. Iya. Tapi kalau untuk tahun ini insya Allah kita akan melakukan kerjasama dengan PGRI untuk melaksanakan beberapa program Iya. karena memang kita tidak menutupi bahwa memang ada pergeseran pengetahuan yang harus Terupdate ya. Saya selalu bahasakan begini, dari sisi teori saja ada banyak teori yang sudah berubah saat ini. Jadi alangkah mirisnya jika teman-teman guru itu tidak diupdate setiap tahun. Misalkan saja dulu pada saat kita SD kita masih ingat jelas bahwa fotosintesis itu terjadi hanya satu karena matahari saja. Matahari ya. Iya. Sekarang bukan cuma matahari,
tapi dengan cahaya lampu itu bisa terjadi ketegangan. fotosintesis, iya. Nah, kalau ini didapatkan siswa sementara guru belum diberikan Belum. update-nya, Update-nya, iya. ya bisa-bisa terbalik nantinya. Siswa yang mengingatkan bahwasannya itu sudah berubah. Sudah berubah. Iya, Itu baru baik. itu satu. Baru satu teori ya, satu Teori contoh. berikutnya lagi, misalkan air yang dulu ya kita tahu pada saat belajar pada saat SD itu air mengalir dari tempat tinggi, tinggi ke rendah. rendah. Sekarang banyak air yang muncul dari bawah. Bagaimana itu menjelaskannya? Ya, kalau tidak update begitu. Iya, iya, Ada baik. beberapa pergeseran teori. Belum lagi di sisi lain banyak sekali dari sisi matematika itu banyak. Dan mulai dari jenis bangun terus kemudian bentuknya itu ada perubahan. pergeseran. Nah ini yang kemudian harus diambil dan sampai nantinya malah siswa yang mengingatkan kita. Yang perlu digarisbawahi sini bukan persoalan pergeserannya tadi, tapi yang perlu digarisbawahi adalah perlunya peningkatan sumber daya manusia di Indonesia. Oke, saya mau tanya sedikit Pak. Perlunya peningkatan sumber daya tadi. Iya. Apa kendala yang mungkin dihadapi pada saat kita membuat program peningkatan kompetensi, tetapi pasti ada kendala secara internal mungkin dari gurunya sendiri. Ada tidak menghadapi kendala seperti itu, Pak? Kendala pasti iya, dan saya pikir kendala pasti di sisi anggaran. Oh betul. Kalau untuk sisi anggarannya, bukan cuma itu, tapi selain anggaran juga kita pasti akan tergendala terkait dengan apalagi kemauan dan keseriusan peserta. itu dia. Artinya beda di sini Iya, kan iya. kita sudah sampaikan bahwa proses pembelajarannya berbeda. Beda. Ada pedagogik dan ada Andragogi, iya. Nah, biasanya andragogi itu memiliki ciri khusus. Mungkin yang ingin dia pelajari dan ingin belajar dengan apa yang ingin dia pelajari saja. Iya. Selain dari itu saya pikir Yang ya ada. bisa, cuma kan tidak maksimal dari. Nah itu kendala berikutnya. Terus yang berikutnya kendala-kendala yang mungkin kita hadapi tentunya terkait dengan apa saja sih yang memang betul-betul urgent diberikan kepada Diberikan teman-teman guru. teman-teman. Nah itu harus dipetakan dulu. Kalau dulu di sekolah itu memang ada yang namanya evaluasi di sekolah. Jadi di situ semua terlihat jelas bahwa kekurangan sekolah itu mulai dari sarananya tidak terlihat, terus kemampuan kompetensi gurunya tidak terlihat. Nah di situ harus dipetakan terlebih dahulu dan kemudian kita memilah yang mana yang kemudian dianggap urgent dan secepatnya harus diselesaikan. Mungkin seperti itu. Iya, baik. Masih saya kalau bicara kompetensi itu agak bagaimana gitu, penasaran begitu. Dari guru itu Pak, sebetulnya yang paling penting itu kompetensi apa sih yang harus dimiliki? Misalnya apakah harus hebat mengajar, atau harus hebat menguasai IT, atau bagaimana memahami psikologi anak misalnya, karena yang kita hadapi ini makhluk hidup begitu. Jadi dari beberapa kompetensi itu sebenarnya yang mana yang harus segera kita upgrade gitu supaya sesuai gitu. Kan memang ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki ya. Iya. Harus dimiliki. Beberapa di antaranya itu kompetensi pedagogiknya, terus kompetensi sosial. Nah ini memang harus berbarengan tumbuh. Nah maksudnya berbarengan harus terupgrade. Tapi saya pikir yang lebih urgent di sini adalah bagaimana memprediksikan proses pembelajaran itu dengan apalagi dengan kondisi anak-anak peserta didik saat ini. Yang artinya anak-anak kita lihat saat ini adalah semuanya hidup di zaman teknologi. Sementara gurunya dulu teknologi belum datang. Teknologinya belum muncul. Nah, itu saya pikir pekerjaan apalagi tugas kita pertama bagaimana menyetarakan hal itu. Baru kemudian bisa selaras ya. Tapi pada dasarnya semua harus Diupdate. dari beberapa kompetensi yang harus dimiliki itu Semuanya harus diupdate. Nah, mungkin dari organisasi dari PGRI itu sendiri selain melaksanakan kegiatan di internal organisasi juga akan menyerahkan hal ini kepada daerah tentunya. Karena memang di
dalam undang-undang ya bukan cuma dari kita saja yang hadirnya, tapi juga negara ikut serta hadir. Iya, dalam meningkatkan kompetensi ya. Ya. Oh, iya. Baik, itu tadi berkait dengan kompetensi, dan masih ada yang akan kita bahas. Apakah itu akan kita lanjut setelah yang berikut ini? Baik, kami kembali lagi masih bersama dengan Ketua PGRI Kabupaten Nunukan, Bapak Wahid. Bapak Wahid. Masih juga bicara tentang guru. Berkait kompetensi, Pak, masih kita sambung. Ini kan ada program Merdeka Belajar, berkait dengan update kompetensi kami. Bukan dari sisi kompetensi yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih PGRI memandang Merdeka Belajar ini? Begitu. Baik, terima kasih. Jadi begini, Merdeka Belajar yang menurut pandangan kami ya, perubahan kurikulum itu sebenarnya membutuhkan banyak hal. Banyak. Apalagi geografis negara kita ini ada yang terjangkau jaringan, ada yang tidak, dan banyak hal lain yang harus terpenuhi. Jadi pada dasarnya perubahan kurikulum itu juga harus dibarengi dengan sarana yang memadai, kemudian kemampuan kompetensi guru yang memadai tentunya. Iya. Itu kata kuncinya. Ya, sarananya sudah memadai, diikuti dengan kompetensi teman-teman guru sebagai Nomor penggerak ya. pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Ya. Dan sekali lagi menurut kami bahwa pendidikan itu pas untuk dilakukan. Kita orang yang diberikan kemerdekaan itu adalah orang yang menghubungi manusia. Jadi setidaknya ya kami belajar merdeka dulu belajar merdeka dulu pada kemudian diberikan kemerdekaan sampai ya terbalik diberikan kemerdekaan tapi sendiri tidak mesti update. Itu yang kami sayangkan. Artinya ayo kita bareng membenahi pendidikan di negara ini dengan catatan tadi, benahi sarananya, benahi kompetensinya, merdekakan gurunya. Merdekakan guru. Salam. Jadi itu harus sama-sama begitu, jangan hanya istilahnya kurikulumnya saja baru kita tidak Berubah terus kemudian pelakunya tidak diupdate. Iya. Juga Begitu, iya. Terakhir masih tetap tidak ada jaringan. Oh, sampai hari ini ya, Pak. Di mana lagi tempat-tempat yang misalkan kayak Lubis itu di wilayah kita ya. Iya. Banyak wilayah lain yang situasinya lebih penerapan kurikulum merdeka ini kan nasional. nasional, betul. Jadi ya itu yang kita harapkan tadi, benahi sarananya, tingkatkan sarananya. kompetensinya, merdekakan gurunya. Disebut merdeka belajar. Baik. Menarik. Baik, kita sudah sampai di penghujung. Terakhir Bapak, berkait masih PGRI, masih organisasi kita semua guru, bagaimana rencana ke depannya begitu? Apa sih yang akan terus PGRI perjuangkan? Iya. PGRI tetap berpedoman yaitu peningkatan kompetensi teman-teman guru yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan, terus yang kemudian mengawal kesejahteraannya, Mengawal kesejahteraannya harus sejahtera. harus sejahtera. Terus yang terakhir adalah perlindungan. Nah, ini perlindungan guru itu sementara saya koordinasikan ke pengurus provinsi terkait dengan MOU yang sudah dilaksanakan PD PGRI dengan Polri. Iya. Itu harus ditindaklanjuti di level provinsi dan itu akan seperti provinsi dan kemudian kita tindakljuti di kabupaten Nunukan terkait dengan perlindungan. Jadi ada Iya. tiga kata kunci sebenarnya di PGRI. Yang pertama peningkatan kompetensi, yang kedua kesejahteraan, dan yang ketiga perlindungan, dan yang terakhir lelah pada saat kita berjuang itu hanya sifatnya sementara.
Tapi ketika itu didiamkan, maka kita rasakan lelahnya abadi. Ini abadi. Terima kasih. Oke, Iya. Pak Wahid, atas nama redaksi Bidik Misa Bisa. Siap. ingin menyampaikan banyak terima kasih untuk kehadiran Pak Wahid sebagai Ketua PGRI Kabupaten Nukan Siap. untuk memberikan semangat buat Bapak Ibu guru yang ada di Kabupaten Kami Nukan. menunggu undangan berikutnya ya. Kita akan mengagendakan untuk kegiatan selanjutnya. Masih ada hal yang menarik begitu. Demikian perjumpaan kita kali ini. Kita akan ketemu kembali nanti dengan pembahasan yang tentu saja menarik. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.